Beliau menggunakan motor, hujan panas dilalui demi mencari rezeki yang halal. Cerita kaki tinggal satu, pakai tongkat, apa sejak lahir atau sejak kapan? Di depan saya itu ada tronton. Setelah dekat, dia ngelakson. Klaksonnya itu kan gede. Kaget sayanya. Rem belakang, rupanya oleng motor aku. Olengnya tuh menuju ke ban belakang mobil. Jadi kelindes ini ceritanya. Iya. Kembali kita di channel YouTube Mahbub Zarkasi. Hari ini kita mendatangi saudara kita, teman kita, Bang Rahmat. Beliau dengan kondisi yang terbatas, gigih mencari nafkah yang halal. Istri satu, anak berapa? Anak 5. 5. Yang ikut dengan saya 4. Satunya ikut neneknya. Nah, anak 5, satu ikut nenek, artinya beliau menafkahi diri beliau, 1 istri dan 4 anak ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Bang Rahmat ini sehari-hari bekerja jual bubur bayi. Kemudian beliau juga punya usaha sendiri yang beliau jual keliling Pulau Bangka. Insya Allah ini menjadi inspirasi kepada kita semua, gigih sebagai pejuang rupiah, pejuang rezeki yang halal, menjaga marwah Islam. Bagaimana selanjutnya kita tanyakan langsung kepada beliau. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau tanya nih, kegiatan jual bubur bayi itu start dari jam berapa? Startnya pada subuh. Pada subuh sekitar jam 5 lah. Sekitar jam 5 Sampai jam 9 sampai jam 9 ya. Kadang jam setengah 10 kayak gitu. Jam 9 sampai setengah 10 jual bubur bayi. Ini kerja sama orang lain. Kerja sama orang lain. Kerja sama orang lain, bukan usaha sendiri. Ini gajian jadi ya. Gajian. Insya Allah. Nah, kemudian ceritanya kan kalau kerja sama orang lain ini kan gaji tentu terbatas. Iya. Nah, gaji terbatas untuk menafkahi 6 orang anggota keluarga. Nah, gimana ceritanya bisa menafkahi itu? Selain bubur bayi kerja apa? Selain jual bubur bayi atau bekerja sama orang itu, saya keliling jualan frozen food, yaitu nugget ayam, Frozen food, ya, nugget ayam, yang lain dimsum, ada dimsum, ayam, risol, risol, ya. itu. Nah, itu produk sendiri. Alhamdulillah produk sendiri. Produk sendiri. Itu sudah bagaimana ceritanya bisa jual produk itu? Apakah pernah jual produk orang lain kemudian muka sendiri atau bagaimana? Awal merintis itu kerja sama orang dulu. Kerja sama orang. Jual produk apa dulu? Sama sebetulnya. Sama. Kemudian frozen food juga. Iya. Sekarang usahanya jual produk sendiri. Iya. Nah, alhamdulillah. Itu cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga itu. Insya Allah mencukupi. Nah, alhamdulillah cukup. Insya Allah ini mencukupi. Anak pertama kelas berapa? Anak pertama kelas 6. Kelas 6. Yang dibiayai kelas 6 satu. Terus yang kedua kelas 5 2 orang. kelas 5 2 orang. Kelas 5 ini yang satu ikut nenek itu. Yang 6 tadi. Oh ya. Yang kelas 6 dibiayai nenek. Kelas 5 2 orang Bang Rahmat yang biayai. Ya. Kemudian Yang kelas 3 1. kelas 3 satu. Kemudian yang terakhir Bayi. sekitar masih 6 bayi. bulan. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini jual bubur bayi. Iya. Jadi bisa untuk konsumsi anak nih. Iya, benar. Salah. Nah, itu produk kayak dimsum tadi, apalagi nugget. Nugget. Satunya Risol ayam. risol ayam. Nah, itu produksi sendiri di rumah. Iya, produksi sendiri di rumah. Homemade jadi ya. Nah, jadi ini produksi sendiri bagi teman-teman ingin mengkonsumsi nugget ayam, risol, sama dimsum. Dimsum ayam. Itu bisa hubungi Bang Rahmat. Beliau mangkal di mana jual bubur bayi ini?
Di Simpang Pasir Padi Air Hitam. Simpang Pangkal Pasir Pinang. Padi Air Hitam, di Pasar Air Hitam ya. Iya. Nah, di depan Simpang Pasir Padi. Iya. Nah, ini beliau jual bubur bayi tiap pagi, tiap hari jualannya. Kalau itu tiap hari, Tiap cuma hari. sebulan sekali itu libur. Sebulan Di sekali akhir bulan. libur. Jadi tiap hari jualan di sini, bisa order dimsum, nugget ayam sama risol itu ke beliau, bisa ambil di sini. Itu produksi sendiri. Insya Allah kita niatkan membeli itu membantu keluarga Bang Rahman. Itu insya Allah menjadi pahala bagi kita. Amin. Nah, jualannya kemana aja? Jualannya ke Oboali, Oboali. Selatan, iya. Bangka Selatan. Iya. Terus ke Bangka Barat, Bangka Barat kemana? Mentok sana. Mentok, Ujung selatan, ujung barat, iya. Pulau Bangka yang lain, Belinyu juga, Linyu, ujung utara. Iya. Masya Allah. Sungai Liat, Sungai Liat, Oba, Koba, kadang ke itu apa? Kota namanya, Palpinang. Lubuk, kan? ya. Jadi Masya Allah, ke Tenggara, ke Lubuk, kemudian ke selatan, Bangka Selatan, ke Iya. Bali, ke Mentok, yang warga Mentok, warga Pangkal Pinang, warga Bangka Selatan, warga Bangka Utara, Bangka Tengah sampai ke Tenggara, yaitu Lubuk, itu masuk semua. Masuk semua. Masuk semua. Pakai apa nih jualannya? Saya pribadi naik motor sendiri. Motor sendiri, Masya Allah. Beliau menggunakan motor, hujan panas dilalui, Iya. demi mencari rezeki yang halal, yang barokah, Dan toyib. tanpa meminta-minta ke orang lain. Saya tahu Bang Rahman, beliau tak pernah meminta-minta ke orang lain. Beliau fokus di rezeki yang halal, menjaga marwah Islam. Nah, semoga Allah rahmati beliau, sebagaimana namanya Rahman. Iya, benar. Kemudian semoga Allah berkahi rezeki beliau. Amin. Allah berkahi keluarga beliau. Amin, ya Allah. Berkahi umur beliau. Amin. Allah golongkan beliau sebagai orang-orang yang mendapat tempat terbaik di sisi Allah, Amin. mendapat surga Firdaus nanti di akhirat Amin, nanti. ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin, beserta keluarga dan guru-gurunya. Nah, Amin. gimana ceritanya nih? Cerita kaki tinggal satu. Mohon maaf nih. Iya. Pakai tongkat itu apa sejak lahir atau sejak kapan nih? Di umur 21 waktu itu insiden kecelakaan saya. Kecelakaan. Jadi umur 21 baru kaki tinggal satu. Iya. Bisa pakai motor kaki satu. Bisa karena pengen belajar motor lagi kan. Lihat kegigihannya beliau, kaki satu bisa bawa motor. Alhamdulillah sekarang motornya motor metik ya, Iya. lebih mudah. Lebih mudah. Kalau motor gede, motor pakai kopling bisa. Bisa. Masya Allah. Kaki kiri nggak ada, nggak bisa nginjak gigi speed motor, tapi bisa dipakai. Bisa. Masya Allah, luar biasa beliau. Ini kegigihan beliau yang luar biasa, yang patut kita contoh wahai kaum muslimin. Nah, kemudian umur 21 kaki, ini gimana ceritanya nih? Waktu itu saya masih kerja di rumah sakit umum. Gajah rumah sakit, Ya, Mantap. sebagai cleaning service, Pak. kalian servis Iya. di sana. Jadi pas itu sorenya tuh ada temen minta antar pulang kayak gitu kan. Setelah ngantar pulang dari teman tadi, sore itu kejadian kecelakaannya. Kecelakaan tabrakan. Iya, tabrakan. Gimana itu? Apa yang nabrak sampai hilang satu nih? Kalau biasanya kan kalau tabrakan kan luka, obatin, sembuh. Ini gimana? Bisa habis satu. Pas naik motor itu waktu hari hujan ya nak. Jadi di depan saya itu ada tronton tuh yang bawa
peti kemas tuh kan. Di depan apa di belakang? Di pas depan lah. Oh, pas-pasan gitu. Iya. Jadi setelah dekat dia ngelakson. Klaksonnya tuh kan gede kan. Jadi kaget kayaknya. Langsung rem belakang, rupanya oleng motor aku tuh. Olengnya tuh menuju ke ban belakang mobil itu. Oh, Masya Allah. Jadi kelindes ini ceritanya. Iya. Nah, ini bagi yang punya mobil juga peringatan keras ini. Jadi dosa klakson gede-gede membuat kaget, jatuh, hilang kaki satu. Maka memang dalam syariat itu suara yang mengganggu terlalu kencang nggak standar, kayak klakson tronton. Iya. Kemudian kayak muter musik tetangga, muter musik keganggu tetangga yang lain. Knalpot brong, brong 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 yang mengganggu pengguna jalan lain, itu berdosa. Bukan hanya berdosa, akibatnya ini hilang kaki satu, jatuh kelindas tronton. Iya, benar. Nah, hilang kaki satu. Subhanallah. Tapi beliau tegar. Kemudian gimana ceritanya nih? Ada yang mau sama antum sampai punya anak 5 nih. Masya Allah. Itu nikah itu kaki masih utuh atau sudah seperti ini? Sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Masya Allah. Mulia sekali hati wanita yang mau menerima seorang laki-laki yang dengan keterbatasannya. Istri sempurna tapi ya? Sempurna. Sempurna, Masya Allah. Nah, kemudian dengan keterbatasan beliau mencari nafkah yang gigih. Kabarnya antum sempat merantau juga. Sempat 2013 sampai 2017. Sampai 2017 beliau merantau. Di mana nih ngerantaunya? Ceritanya dari dinas sosial. Itu saya dikasih seperti belajar gitu ya. Pelatihan. Pelatihan otomotif motor. Dikirimlah ke Bogor, Cibinong kan. Di Cibinong. Iya. Di sana saya juga dapat ilmu. Rupanya pihak dinas Kementerian Sosial tuh kerjasama dengan PT-PT Jepang atau perusahaan-perusahaan yang ini kan, punya perusahaan Jepang gitu kan. Rupanya saya tadinya otomotif, nggak taunya magangnya di pabrik biskuit. Biskuit? Iya, pabrik biskuit yang di Karawang ya. Karawang? Iya. Jadi dari Cibinong pindah lagi ke Karawang? Karawang. Masya Allah, Masya Allah. Ini kegigihan beliau cari nafkah dari Bangka, kemudian ke Cibinong, Bogor, wasilah dinas sosial, kemudian kerja di Karawang tadi ya? Iya. Sampai 2017, kemudian balik sini? Balik ke sini. Nah, kabarnya antum juga nih punya istri soleha, hijab syar'i. Nah, itu kan. Nah, gimana ceritanya antum bisa dapat istri seperti itu? Apakah di pengajian atau misalnya di mana atau gimana? Saya dapatnya tuh dari pengajian sih. Pengajian, Ya. Masya Allah. Emang dari tahun berapa ikut pengajian? Pengajiannya dari tahun 18. 2018. Ya, 18. Masya Allah. Jadi dari pengajian bisa mendapatkan istri soleha. Iya. Nah, bagaimana ceritanya antum dari tidak pengajian mau ikut pengajian? Nah, 2018 ikut pengajian. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya dulu diajak teman. Temannya tuh dia sama juga, tapi dia posisinya pakai kursi roda. Sama kondisi disabilitas seperti Ya, ini. disabilitas. Namanya itu Igo. Igo, Masya Allah. Yang sekarang lagi viral tuh, yang The Brewok kan. The Brewok, Masya Allah. Beliau itulah yang jadi wasilah menemukan hidayah di pengajian ini. Iya. Mohon maaf nih cerita sedikit. Kalau sekarang sholat penuh, Alhamdulillah. sholat penuh, puasa Ramadan, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau sebelum pengajian
Dulu kalau sebelum pengajian tuh puasanya bolong-bolong ya. Puasa bolong-bolong, Sholat pun terhitung lah. terhitung, jarang sholat. Iya. Kemudian di pengajian menemukan itu, maka teman-teman jangan takut ikut pengajian, framing pengajian radikal dan lain-lain, jangan takut. Iya. Itu orang takut itu takut kita jadi baik. Beliau dari hendak sholat jadi sholat, beliau dari hendak puasa jadi puasa, beliau mendapatkan istri solihah pun dari pengajian. Iya. Nah, bisa mendidik anaknya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, terkait membiayai keluarga. Sudah kerja bubur bayi, jual produk-produk homemade sendiri, Iya. dimsum, risol sama Nugget ayam. nugget ayam, itu mampu membiayai keluarga. Itu anak-anak itu sekolahnya di sekolah apa? Lima anak itu, yang sekolahnya Empat. empat. Jadi semuanya sekolahnya di sekolah SDIT, tapi Quran Apa namanya? Khairul Ummah. Khairul Ummah, anaknya semuanya sekolah di Khairul Ummah. Ini gratis atau bayar? Bayar. Bayar. Ini beliau dengan keterbatasannya, Bang Rahmat ini dengan keterbatasannya bisa, keterbatasan fisik itu tidak membatasi beliau untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terbaik, sekolah hafiz Quran, berbayar, padahal punya opsi sekolah di sekolah yang gratis, misalnya punya pemerintah. Tapi dengan kegigihan beliau, tidak meminta-mintanya beliau, Allah berikan keberkahan rezeki dari usaha beliau, kerja bubur bayi, jual produk sendiri, itu bisa menyekolahkan anak di sekolah Islam, namanya Khairul Ummah. Iya. Nah, ya, kemudian itu bisa untuk biayai. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, subhanallah. Khairul Ummah ini anak saya dulu TK, SD juga sekolah di Khairul Ummah. Jadi sangat rekomendasi sekolah di Khairul Ummah, apalagi sampai ke pusat, SMP, SMA di pusat, itu sekolah yang sangat baik untuk mendidik tahfiz anak-anak. Nah, anak saya dulu sekolah di Khairul Ummah, tamat TK itu bisa membiayai bisa hafal juz 30 dan kemudian bisa sholat dengan baik dan benar tamat TK. Nah, jadi saya sangat rekomendasi sekolah di Khairul Ummah. Di sini di Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang. Nah, Kota Pangkal Pinang yang pusatnya itu ada di Bogor. Iya. Nah, kemudian antum dengan pengajian itu apa yang antum dapatkan yang lain kalau di pengajian? Yang saya dapatkan itu hati yang tenang, banyak teman-teman yang soleh, ketemu teman-teman yang soleh, hati tenang. Walaupun antum capek-capek keluar kota, masih pengajian, masih ikut pengajian, walau capek sampai ke Bangka Selatan, Bangka Utara, Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Bangka Tengah, masih ikut pengajian sungguh sekali. Masih ikut, masya Allah. Ini patut dicontoh. Kita yang kondisi fisik yang lengkap harusnya lebih gigih lagi. Yang beliau bisa melakukan semua itu, mencari nafkah, pengajian, sholat, ibadah dan lain-lain, membiayai anak-anaknya di sekolah terbaik. Nah, bagaimana antum memandang kondisi antum sekarang? Apakah antum sesali atau bagaimana? Tidak sesali. Karena sudah takdirnya Allah. Takdir Allah. Iya. Memang kita harus ridho terhadap kepada Allah ya. Iya. Allah menakdirkan kita. Kalau misal baru kejadian itu menyesali, menyayangi kejadian ini.
Iya. Ah, Tadinya kan sempat itulah kita kan down. down frustasi kan Frustasi. akibat musibah yang telah kita lalui gitu kan. Jadi untuk mengambil itunya ya itulah kita kembali ke Allah lagi. Karena Dengan Allah, pengajian menemukan itu. iya. Ya. Nah, kita kalau anda pengajian bingung ini. Bingung kita mau kemana kan ya. Ya. Mau ke sini teman curhat yang kayak gini kayaknya ada yang kurang lah dalam ini jiwa kita tuh kan. Dengan keterbatasan ini sebenarnya kalau saya lihat malah kejadian ini mengantar antum kepada hidayah di 2018 itu. Iya. Karena bertemu sama ego, sama-sama kondisi disabilitas, Iya. kemudian dibuat pengajian. Mungkin kalau antum fisik sempurna, nggak ketemu dengan ego, nggak ketemu dengan hidayah ini. Benar. Nah, jadi subhanallah dengan kondisi kita Allah takdirkan kita apapun kondisinya bisa jadi ini jalan Allah menyelamatkan kita. Memang kita harus ridho terhadap pada Allah. Nah, ini teman sahabat kami yang luar biasa. Insya Allah ini bisa menginspirasi kita semua. Nah, kemudian kayak produk-produk tadi. Itu siapa yang buat? Antum kan pagi jual bubur bayi, Nah, siang jual produk tadi. Kapan buatnya? yang buat istri dan terus dibantu sama karyawati lah Masya Allah. satu orang. Sudah punya karyawan beliau. Nah, yang buat istri. Iya. Nah, kita memang dalam kondisi ekonomi kapitalis hari ini memang untuk mendapatkan pendidikan terbaik, untuk kita bisa fokus di rezeki yang halal. Kita memang suami istri itu harus bahu membahu, saling bantu dalam menafkahi keluarga. Walaupun hukum asalnya kewajiban menafkahi itu kewajibannya itu di seorang suami, tapi kita membangun rumah tangga itu lebih baiknya kita bangun bersama. Nah, saya pun punya usaha. Nah, akhirnya harus bahu membahu suami istri bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal, fokus di rezeki yang halal, tidak tergiring kepada godaan-godaan rezeki-rezeki yang haram. Alhamdulillah di akhir episode kali ini bersama Bang Rahmat ini bisa memberikan inspirasi kepada kita. Di channel YouTube Mahbub Zarkasi ini kita telah diberikan maklumat informasi dari Bang Rahmat. Semoga ini menjadi inspirasi kita bagi seluruh kaum muslimin yang baik keterbatasan fisik, keterbatasan tenaga, untuk tidak membatasi kita dalam fokus mencari rezeki yang halal, untuk semangat gigih mengejar nafkah untuk menafkahi keluarga kita, mencari rezeki yang halal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita Bang Rahmat hari ini telah menjadi inspirasi besar bagi kita untuk membuat kita fokus kepada ketaatan kepada Allah, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.